wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas virtual matematika kelas 8 dari Studio Mini di Pakainge UPTD SMP Negeri 21 Sindai. Bagaimana kabar hari ini anak sekalian? Sehat ya? Ya, Ibu berharap anak-anakku masing-masing ada di tempatnya masing-masing itu dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Amin. Senang rasanya saya, Ibu Kartini Nasran, bisa berjumpa dengan anak-anakku peserta didik kelas 8 di Kabupaten Sinjai. Dan insya Allah hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran dan Ibu berharap insya Allah mudah-mudahan anak-anakku sekalian ya bisa mengikutinya dengan baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan rahmatnya juala sehingga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat kesehatan, kebahagiaan, kesempatan, kemudahan untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu menjadi syafaat kita nanti di hari kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak anak-anakku di rumah yang senantiasa sabar dan ikhlas mendampingi adinda semua selama ini dalam pembelajaran virtual dalam kondisi pandemi. Yeah. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita ya senantiasa memanjatkan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan petunjuknya kepada kita sehingga hari ini apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya bermanfaat. Untuk itu, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan hari ini. Ya, Ibu berharap mudah-mudahan semuanya bahagia ya, senang, karena teorinya yang kita dapatkan bahwa ketika kita senang, ketika kita happy, maka sistem imun kita itu akan bagus, akan meningkat, dan ini akan mempengaruhi kita untuk bisa mempengaruhi kekebalan tubuh kita untuk bisa melawan virus ya tentunya. Dan kita berusaha ya menumbuhkan sifat-sifat ya atau hal-hal positif dalam diri kita anak-anak sekalian, dan kita berharap saling mengingatkan untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang lain, serta kita berusaha berupaya untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini yang sedang mewabah sekarang, dan dengan menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, dan yang paling penting, jangan lupa dengan protokol kesehatan ketika kita berada di luar rumah. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini materi pembelajaran matematika kelas 8 itu kita akan masuk pada bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Namun sebelumnya materi tentang relasi ini sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, ya Bapak dan Ibu Guru di sekolah lain melalui PJJ di kabupaten. Nah, mungkin ada di antara anak-anak sekalian yang masih ingat apa itu relasi dan bentuk-bentuk penyajian relasi. Ada yang mau berkomentar?
memberikan jawaban, silakan. Silakan Ki. Ada yang mau, silakan. Ya, mungkin belum ini ya. Belum panas barangkali. Iya, baiklah. Jadi materi kita sebelum kita masuk ini materi yang baru tentang relasi adalah itu hubungan antara ya kita mencoba mengingat kembali relasi adalah hubungan antara suatu himpunan, suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Misalnya himpunan A dan himpunan B itu dikatakan memiliki relasi, memiliki hubungan apabila ya ada anggota himpunan yang memiliki pasangan. Itu yang disebut dengan relasi. Kemudian bentuk-bentuknya ada 3, yaitu diagram Kartesius, diagram mana? Mama? Diagram panah. Yang kedua, diagram Kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Iya. Jadi ini bentuk-bentuk dari relasi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini, insya Allah kita akan masuk pada materi fungsi atau pemetaan. Yeah. Sebelumnya, Ibu Guru bertanya dulu bagaimana kesiapan kita untuk belajar hari ini. Ya, yang utama dan pertama adalah mari siapkan fisik dan mental kita. Dan yang kedua, bagaimana persiapan alat tulis kita, buku tulis kita, termasuk buku paket kita yang sudah dibagikan, buku siswa. Ya, silakan dibuka buku paketnya, halaman 89. Ya, silakan Ki, dibuka buku paketnya halaman 89. Insyaallah kita akan mulai melihat materi kita, yaitu fungsi atau pemetaan. Adapun kompetensi dasar kita untuk pembelajaran hari ini adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Ya, apakah berupa kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita harapkan peserta didik dapat memahami yang pertama konsep fungsi, yang kedua dapat memahami notasi fungsi, yang ketiga dapat membedakan fungsi atau bukan. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, untuk anak-anak sekalian ketahui, insya Allah dalam pembelajaran kita hari ini itu ada 3 aspek penilaian. Ada 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek penilaian sikap, yang kedua aspek penilaian pengetahuan, dan yang ketiga aspek penilaian keterampilan. Baik. Bila kita lanjut, ya kita masuk ke tujuan kita yang pertama, memahami konsep fungsi. Fungsi adalah suatu istilah dalam matematika yang menggambarkan hubungan antara 2 himpunan. Ya, menggambarkan hubungan antara 2 himpunan. Ya, misalnya misalkan himpunan itu adalah himpunan A dan himpunan B, maka bisa kita definisikan bahwa suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen atau anggota dari himpunan A secara tunggal dengan elemen atau anggota pada himpunan B. Nah, kita lihat pada diagram panah ya di bawah itu, dari himpunan A masing-masing beranggotakan ya, ada anggotanya himpunan A dan himpunan B. Nah, dari definisi ini kita bisa lihat anak-anak sekalian yang berbahagia, ada 2 kata kunci. Yang mana itu?
ada kata kunci setiap elemen atau setiap anggota. Dan yang kedua, ada kata kunci secara tunggal. Apa maksudnya? Dari dua himpunan ini, himpunan A dan himpunan D, himpunan A, ya, himpunan A harus ya memiliki atau setiap anggotanya, setiap elemennya itu wajib memiliki pasangan di himpunan B atau anggota di himpunan B. Wajib, jadi tidak boleh tidak boleh sendiri dia, harus berpasangan. Ya, kalau bahasa kita mungkin tidak boleh jomblo dia ya, harus ada pasangannya. Nah, ini kata kunci yang pertama. Setiap elemen atau anggota dari himpunan A secara tunggal. Ya, kata kunci yang kedua secara tunggal. Ya, dipasangkan atau dipetakan dengan anggota atau elemen pada himpunan D. Berarti setelah dia berpasangan, maka secara tunggal dia mesti berteman dengan anggota himpunan D satu saja. Tepat satu anggota pada himpunan B. Apa artinya? Ya, artinya kalau tadi di himpunan A tidak boleh jomblo, tidak boleh sendiri, maka ketika sudah berpasangan di himpunan B, maka tidak boleh bercakap. Ya, tidak boleh lebih dari satu pasangannya, harus setia. Ya, tidak boleh pindah ke lain hati. Tidak boleh pindah ke lain hati. Ya, bisa dipahami nih, anak-anak sekalian? Ya, baik. Jadi ada dua kata kuncinya dari definisi fungsi atau pemetaan ini. Jadi pemetaan, fungsi atau pemetaan, jadi bisa juga kita artikan fungsi atau pemetaan. Ya, siapa tahu kita dapat nanti di buku paket matematika, kita mendapatkan kata-kata pemetaan itu sama artinya dengan fungsi. Ya. Baik. Nah, beberapa istilah penting. Ya, beberapa istilah penting dalam materi fungsi ini. Yang pertama adalah domain atau daerah asal. Yang kedua kodomain atau daerah hasil atau tempat di mana hasil fungsi mungkin ditemukan. Kemudian yang ketiga range atau bayangan, yaitu hasil dari suatu fungsi. Atau bisa kita katakan juga range ini atau bayangan ini adalah kodomain yang ada pasangannya di A. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Sampai anak-anak sekalian yang berbahagia, perhatikan ada diagram panah. Diagram panah pada contoh di slide kita ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A disebut domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan, atau biasa juga kita sebut daerah tujuan. Kemudian range atau daerah hasil. Baik, akan kita lihat satu-satu. Yang mana yang disebut domain pada himpunan A? Yang disebut domain pada himpunan A atau daerah asal adalah semua anggota himpunan A. Bisa kita tuliskan. Semua anggota yang ada pada himpunan A itu adalah domain. Domain. Yang ada pada himpunan A, ya kita lihat di gambar kita. Kita bisa tuliskan berarti anggotanya adalah A1, A2, A3, dan A4. Itulah domainnya. Kemudian himpunan B disebut dengan kodomain atau daerah kawan, atau biasa juga disebut daerah tujuan. Yang mana anggotanya? Anggotanya adalah semua anggota yang ada pada himpunan B. Kita tuliskan kodomain berarti himpunan B sama dengan kurung kurawan. Ya, kurung kurawan. Ingat anak-anak sekalian yang berbahagia, di pelajaran kita di kelas 7 bagaimana menuliskan sebuah himpunan.
itu menggunakan nama himpunan yang huruf besar, kemudian menggunakan tanda sama dengan, dan menggunakan huruf purnawan. Yang mana pertama? Yaitu semua anggota yang ada pada himpunan B. B1, B2, B3, dan B4. Balas huruf. Selanjutnya, yang mana dimaksud dengan range atau daerah bayangan, daerah hasil atau bayangannya, atau kode main yang ada pasangannya. Ya tentunya daerah hasil atau range ini ya tentu berada di daerah tujuan. Tidak mungkin kan hasil berada di daerah asal. Ya pastinya hasil itu ada di daerah tujuan. Nah berarti fokus kita sekarang berada di himpunan apa? Ada yang bisa berkomentar? Ada di himpunan B. Jadi range atau bayangan itu atau daerah hasil itu adalah kode main yang ada pasangannya. Nah kita lihat sini, setelah kita di gambar diagram panah tersebut, himpunan A memiliki pasangan di B1, anggota himpunan A2 memiliki pasangan B1, A3 B2, A4 B1, sehingga range atau bayangannya bisa kita tuliskan B1, B2, dan B3. Kenapa B4 pada himpunan B tidak kita ambil sebagai range atau bayangan? Karena anggota himpunan B, yaitu B4, tidak ada pasangannya di A. Tidak ada temannya di A. Jadi yang kita maksudkan sebagai daerah hasil adalah kode main yang hanya ada pasangannya pada himpunan daerah asal atau daerah domain. Dalam hal ini adalah himpunan A. Oke, bagaimana anak-anakku yang berbahagia, bisa dipahami? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu beri kesempatan sebelum kita lanjut. Ada? Silakan, Ki. Ya, rupanya masih malu-malu barangkali. Baik. Ibu guru punya satu contoh. Nah, ibu guru punya satu contoh. Bagaimana kalau ada sebuah diagram panah ya berpasangan himpunan A dan himpunan B. Himpunan A kelihatan ya? Himpunan B, P, UI, R, kemudian himpunan B 1, 2. Oke, baik. Ini ada contohnya. Ya, jadi kita bisa gunakan untuk melihat ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah notasi fungsi. Apa yang masuk dengan notasi? Pernah dengar anak-anak sekalian apa yang masuk dengan notasi? Ya, notasi adalah lambang atau simbol atau tanda ya. Bisa kita artikan seperti itu. Nah, di dalam matematika notasi fungsi itu ya bisa kita lambangkan dengan menggunakan huruf kecil. Misalnya F, F kecil, G kecil, atau K kecil. Nah, suatu fungsi atau pemetaan itu dapat dinyatakan dalam suatu notasi seperti fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Tentunya kita harus tahu anak-anak sekalian berbahagia, bagaimana caranya himpunan A ini kita notasikan ke himpunan B. Nah, misalnya
kita punya suatu fungsi yang kita petakan, ya, yang kita misalkan dengan X, kemudian kita petakan X tersebut ke 3X tambah 3. Artinya fungsi F ini memetakan X atau memasangkan X, nilai-nilai X ke 3X tambah 3. Di mana X ini sendiri merupakan anggota dari himpunan yang akan dipetakan, dan 3X tambah 3 ini adalah cara bagaimana himpunan tersebut dipetakan atau dipasangkan. Saya paham? Iya. Selanjutnya, tujuan kita yang berikutnya adalah membedakan fungsi dan bukan fungsi. Anak-anak sekalian, dari pengertian tadi di awal, kita sudah tahu bahwa fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan suatu himpunan, misalnya himpunan A, dengan tepat, ya, setiap anggota himpunan A dengan tepat pada anggota himpunan B. Dari definisi ini, kita bisa mengambil atau menyimpulkan dua syarat agar suatu relasi atau hubungan itu bisa disebut sebagai fungsi. Nah, kita lihat. Syarat yang pertama untuk diagram panah kita, syarat yang pertama adalah setiap anggota himpunan A memiliki pasangan di himpunan B. Yang kedua, setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan saja di B. Jadi syarat yang pertama harus dulu ada pasangannya di B. Yang kedua, baru pilih lihat apakah pasangannya itu satu atau lebih dari satu. Untuk diagram panah kita ini, ya, kita sudah lihat bahwa ternyata himpunan A masing-masing memiliki pasangan di B. Yang kedua, setiap pasangannya itu, anggota himpunan A itu pas memiliki satu pasangan di B. Sehingga untuk gambar diagram panah kita ini, maka ini merupakan fungsi. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga pun iya, merupakan fungsi. Karena dua syarat yang telah kita sebutkan tadi itu telah terpenuhi pada gambar diagram panah kita. Adapun gambar diagram panah kita yang keempat, ini bukan fungsi. Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Silakan Ki berkomentar, berikan jawaban. Kenapa gambar diagram panah kita yang keempat ini bukan termasuk fungsi? Ya, silakan Ibu Guru beri kesempatan. Ada? Iya, alasan yang pertama, setiap anggota himpunan A, yaitu P dengan UI, ternyata memenuhi, ada di pasangannya semua di B, di anggota himpunan B. Namun, untuk syarat yang kedua, maka gambar kita ini tidak memenuhi syarat sebagai fungsi. Kenapa? Ternyata ada satu anggota A, anggota himpunan A, yaitu UI, yang bercabang, ya, dia memiliki lebih dari satu anggota di B. Sedangkan syarat yang kedua, dia harus memiliki tepat satu pasangan di B. Yang keempat, yang kelima juga, ya, bukan fungsi. Kenapa? Ada salah satu anggota himpunan A yang tidak memenuhi semua syarat. Syarat yang pertama tidak ada pasangannya. Syarat yang kedua pun, ya, karena tidak ada pasangannya berarti tidak bisa dipasangkan dengan tepat satu pada himpunan B. Iya. Bisa ya dipaham anak-anak sekalian? Ya, baik. Kita lanjut. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut, mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan. Ya, kita lihat catatannya, perhatikan yang sebelah kiri. Ya, mohon maaf nih. Bagus mungkin kalau kita bertanda ya, warna merah-merah. Tapi kita perhatikan saja yang sebelah kiri. Himpunan bagian A, ya. Ada dua himpunan berurutan berarti satu pasangan. Kita lihat yang pertama sekali disebut bagian A P,3, Q,4, E,5. Ternyata bagian pertama atau sebelah kiri itu P, Q, R itu beda semua. Karena beda semua berarti dia merupakan fungsi. Bisa ya dipahami anak-anak sekalian?
Bagian B. Kita lihat lagi yang sebelah kiri, 1,3, 2,4, 3,5. Maka dipetakan menjadi 1,3, 1, 2, 3. Beda semua. Beda semua angka pertamanya. Berarti dia juga merupakan fungsi. Nah, bagian C, mari perhatikan baik-baik. Bagian C ternyata himpunan, ya, atau kata yang pertama di sebelah kiri itu P,3, Q,4, P,5 lagi. Ternyata P itu mempunyai dua pasangan. Karena mempunyai dua pasangan, berarti syarat untuk dinyatakan sebagai fungsi itu tidak ada. Berarti dia bukan fungsi. Bagian D begitu pula, 1,2, 2,3, 3,5, dia berbeda semuanya, maka dia merupakan fungsi. Selanjutnya, yang ketiga, diagram Kartesius. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Diagram Kartesius untuk yang pertama ini kita perhatikan catatannya bahwa yang di bawah itu merupakan sumbu yang di sumbu di bawah atau yang horizontal itu himpunan A. Kemudian yang vertikal atau yang tegak itu adalah himpunan B. Kenapa kita katakan di sini diagram Kartesius yang pertama ini fungsi? Ada yang bisa beri komentar? Jawabannya silakan, Ki. Belum ada? Ya, baik. Nah, anggota himpunan A, kita lihat baik-baik. Ada 4 P, Q, R, S. Ya, syarat untuk dinyatakan sebuah fungsi, pertama, semua anggota himpunan A ada pasangannya di himpunan B. P dengan 2, Q dengan 3, R dengan 1, S dengan 3. Masya Allah, masing-masing punya pasangan. Dan ternyata pasangannya satu saja. Berarti untuk diagram Kartesius kita ini yang pertama merupakan fungsi. Yang kedua, syarat yang pertama terpenuhi. Himpunan A anggotanya semua punya pasangan di B. Tapi di syarat kedua, A ternyata tidak memenuhi. Ada satu anggota himpunan A, yaitu Q, memiliki dua pasangan. Apa di bercampur nih? Sering Q garet. Ya, jadi tidak bisa kita katakan sebagai fungsi karena terdapat anggota himpunan yang memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu Q. Baik, kita latihan. Ibu beri kesempatan beberapa menit, ya, beberapa menit. Ya. Silakan dilihat dia dulu, silakan. Ya, silakan. Latihan A, B, yang manakah yang bukan fungsi? Diagram berikut yang mana yang bukan fungsi? A, B, C, atau D? Silakan. Halo. Muka dengar ke suara? Iya, belum ada yang bisa bersuara. Baik. Diagram berikut, ya, diagram panah berikut yang bukan merupakan fungsi adalah bagian A. Betul sekali. Ya, ada mungkin dalam hatinya tapi tidak mendengarkan suara tadi. Mungkin pengaruh jaringan apa, tapi sehingga suaranya tidak sampai di sini. Yaitu bagian A. Apa alasannya? Dua syaratnya. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Syarat yang pertama terpenuhi, setiap anggota himpunan A ada pasangannya. Syarat yang kedua, dia jatuh di situ. Ya, sehingga tidak bisa disebutkan atau dinyatakan sebagai fungsi. Himpunan A memiliki cabang, memiliki pasangan lebih dari satu. Baik, latihan berikutnya. Dari himpunan pasangan berikut, manakah yang bukan merupakan fungsi? Ya, sama tadi di contoh kita, bagian A, kita lihat dari sebelah kiri. Ya, huruf atau angka yang pertama kali disebut dalam himpunan itu. Baik, kita lihat himpunan A, A,1, B,2, C,1, D,2. Beda semua, berarti fungsi. Himpunan B, P,1, Q,2, R,3, R,4. Coba diperhatikan baik-baik. P,1, Q,2, R,3, R,4. Ada satu. Ya, ada satu huruf yang ternyata double key penyebutannya 2 kali.
yaitu huruf R. Sehingga himpunan B ini bukan merupakan fungsi. Himpunan C 5,8, 6,8, 7,9, 8,9, 5, 6, 7, 8. Baik, merupakan fungsi karena beda semua. Himpunan D 1, 3, 5, 7 juga merupakan fungsi. Iya. Ada pertanyaan? Silakan, Ki. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, silakan berkomentar, memberi jawaban, memberi tanggapan. Ya. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu Guru ingin mengetahui apa kira-kira materi yang telah kita pahami hari ini. Apa materinya yang bisa kita pahami hari ini? Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Silakan, Ki. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin menyumbangkan suaranya? Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan atau memetakan setiap himpunan asal atau himpunan domain tepat satu ke himpunan kawan atau himpunan tujuan, misalnya himpunan B. Ya, tepat satu setiap anggota himpunan asal ke himpunan tujuan. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang membedakan fungsi. Bagaimana kita memisahkan fungsi? Syaratnya hanya dua, jadi tidak punya banyak Ji. Hanya dua saja syaratnya. Yang pertama tadi, setiap anggota himpunan asal memiliki tepat atau dapat dipasangkan dengan tepat satu saja anggota pada himpunan tujuan. Atau daerah domain memiliki pasangan satu saja pada daerah domain. Iya, demikian barangkali. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, dan sebagai oleh-oleh sebagai bahan pengayaan yang di rumah kita, anak sekalian yang berbahagia, mari kita buka buku Siswata, buku paketa. Kita lihat di halaman 102. Ayo kita berlatih 3.2, nomor 4 dan nomor 5. Ya, ini sebagai bahan pengayaan saja. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu Guru sampaikan hari ini bisa dipahami dan ada manfaatnya baik untuk diri Ibu pribadi maupun untuk anak-anakku sekalian yang ada di Kabupaten Sinjai. Demikian, terima kasih. Saya Ibu Kartini, guru matematika UPTD SMP Negeri 21 Sinjai, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena sejatinya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pesan Ibu, ya. Mari kita menggunakan masker dengan baik dan benar. Kemudian cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, jaga jarak dan hindari kerumunan. Iya. Salam hormat kami untuk Bapak dan Ibu tak di rumah, dan salam hormat kami untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Kabupaten Sinjai. Belajar bersama, baca bersama, semangat dan selamat belajar. Salam baca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.